Halo sahabat budaya, berjumpa lagi di podcast Kata Budaya, Kata Siapa dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Saya mau memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Saya Anissa Mardiani. Pada hari ini, saya ditemani oleh dua orang kakak-kakak yang cantik dan ganteng. Mereka adalah peserta Ekspedisi Sungai Batanghari. Ekspedisi Sungai Batanghari adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Direktorat kami, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, di tanggal 11 sampai 22 Juli tahun 2022. Nah, mereka akan menceritakan hari ini bagaimana sih pengalaman mereka menjadi peserta di Ekspedisi Sungai Batanghari. Siapakah mereka? Apakah kalian mengenalnya? Mungkin belum. Kita persilahkan untuk mereka memperkenalkan diri dulu. Silakan dimulai untuk memperkenalkan dirinya. Halo sahabat budaya, perkenalkan nama saya Mutiara Cantikan. Saya adalah mahasiswa antropologi budaya dari Universitas Gadjah Mada. Ya, perkenalkan nama saya Heru Mulyanto. Saya mahasiswa dari program studi ilmu sejarah Universitas Indonesia. Saat ini saya sedang menempuh semester 3 di ilmu sejarah Universitas Indonesia. Wah, sepertinya peserta ini muda-muda sekali. Anak-anak muda memang menjadi peserta di Ekspedisi Sungai Batanghari dari seluruh Indonesia. Dan kebetulan yang datang ke sini yang memang dari UGM dan dari UI. Kalau boleh tahu, kenapa sih kalian ikut Ekspedisi Sungai Batanghari? Apa yang membuat kalian tertarik? Bagaimana kalian tahu informasi tersebut? Ya, silakan. Kalau dari saya sendiri, pertama kali mengetahui informasi tentang Ekspedisi Batanghari ini dari kaprodi saya ya, Dr. Didik Prajoko waktu itu. Kan di ilmu sejarah UI saya sendiri itu seluruh mahasiswa dari masing-masing angkatan itu tergabung dalam satu grup angkatan begitu ya. Dan setiap ada informasi perlombaan, beasiswa atau apapun itu, Kaprodi selalu mengirimkan informasinya lewat seluruh grup gitu ya, dan itu saya masuk dalamnya, dan dari situlah saya tahu informasi mengenai Ekspedisi Batanghari ini. Kemudian kebetulan waktu itu Kaprodi saya, Mas Didik itu mengirimkan surat undangan itu di grup, dan dari situ saya tahu dan saya baca, oh ternyata ekspedisi ini begini gitu, eventnya nasional begitu kan. Nah, kemudian dari situlah saya tertarik gitu untuk menekuni kegiatan pelestarian budaya begitu ya. Itu dari situ informasi. Kalau Mutiara gimana? Kalau dari saya sih sebenarnya kurang lebih sama ya. Kalau dapat informasinya itu dari departemen, diteruskan ke teman, terus di-share ke grup angkatan, wah ada seleksi nih Ekspedisi Sungai Batanghari. Terus kenapa sih pengen ikutan? Karena kita berdua itu generasi online. Iya. Jadi benar. apalagi kalau aku prodinya antropologi kan. Sebenarnya harusnya tuh banyak-banyak terjun ke lapangan. Cuman karena online jadi kesempatan itu tuh dikit banget. Nah, akhirnya ya kita harus nyarilah kegiatan-kegiatan di luar, dan kebetulan pemerintah memberikan kesempatan untuk adanya kegiatan ini, jadi ya udah ambil aja. Iya, mantap. Jadi memang setelah mungkin sekian lama kalian belajar di rumah pakai Zoom, akhirnya kalian bisa mengikuti event yang langsung. Benar. Bahkan terjun ke lapangan dan bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia. Memang sangat menarik ya Ekspedisi Sungai Batanghari ini. Kemudian waktu seleksi kalian ngapain aja sih? Seleksinya tuh apa aja? Mungkin bisa diinformasikan juga apa yang sudah kalian lalui pas seleksi itu. Kalau saya sendiri, tahap seleksi dari Ekspedisi Das Batanghari tahun 2022 ini menurut saya nggak terlalu susah ya. Setahu saya kemarin itu, seingat saya, kita calon peserta itu hanya diminta untuk membuat satu paper begitu ya, bisa makalah. Formatnya setahu saya bebas, bisa makalah, bisa esai begitu ya, yang berhubungan dengan cagar budaya, especially tentang perlindungan, pewarisan, registrasi, pencatatan begitu. Itu bagi saya persyaratan itu cukup mudah saja ya, kita hanya tinggal butuh mungkin 1 hari aja buat mengerjakan satu esai, satu tulisan itu. Nah, waktu itu saya bikin satu tulisan itu tentang pemanfaatan situs-situs di sepanjang Sungai Batanghari untuk digali potensinya sebagai wisata lokal ya. Karena saya dari bidang studi sejarah, maka saya berfokus terhadap pemanfaatan cagar-cagar budaya itu untuk menjadi wisata sejarah begitu. Itu hanya itu yang terlewat dan terlintas di pikiran saya gitu. Kemudian saya tuangkan lah gitu. Awalnya saya nggak expect bakal lolos begitu ya, tapi
Alhamdulillah bisa lulus gitu. Ya intinya persyaratannya cukup mudah saja, hanya diminta untuk membuat satu karya tulis sekitar 5.000 kata, berapa ya? 10 atau 15 halaman begitu. Gitu. Kalau dari saya. Ya. Oke, mungkin saya nambahin ya. Jadi kemarin tuh papernya 4.000 kata ya. Ya, 4.000 sampai 5.000 kata. Oh ya, 4.000 sampai 5.000 kata. Nah, di situ tuh papernya menekankan untuk gimana sih kita sejauh mana kita mengetahui tentang undang-undang perlindungan kebudayaan dan bagaimana keilmuan kita itu berkontribusi ke dalam situ. Makanya kemarin saya tuh bikin paper tentang kontribusi antropologi terhadap pelindungan kebudayaan di sepanjang DAS Batanghari gitu. Kemarin saya meneliti itu dari perspektif ekologi dan juga dari masyarakat dan keseniannya gitu. Iya, jadi memang sejak seleksi sudah ada perkenalan awal tentang budaya di sekitar Sungai Batanghari. Nah, lalu ketika kalian sudah melewati seleksi, kemudian kalian mengikuti rangkaian ekspedisi dari 11 sampai 22 ya, ekspedisi dan seminar, kesannya apa sih buat kalian gitu? Apa yang kalian dapatkan selama perjalanan ekspedisi? Karena kan kita tahu sebuah perjalanan itu pasti meninggalkan banyak cerita gitu. Nah, ini cerita-cerita itu tuh gimana sih, boleh di-share ke kita gitu? Kalian mendapat apa saja ketika ekspedisi? Ketika ekspedisi ya, dari segi pelaksanaan ya, ekspedisi susur sungai Das Batanghari tahun 2022 ini kan pertama kali ya, acara pertama kali diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan Kebudayaan, dan semenjak ini adalah acara pertama kalinya, maka menurut saya ini ide yang sangat bagus begitu ya, untuk ekspedisi susur sungai, terjun langsung ke lapangan, apalagi mengundang mahasiswa gitu kan. Nah, kesan saya ini ide bagus, ini cemerlang gitu, dan menurut saya ini harus terus dilakukan rutin gitu ya, kalau bisa tahun 2022, 2023, 24, 25 dan seterusnya begitu. Nah, untuk mencatat, melestarikan, menginventarisasi terutama, kemudian pemajuan kebudayaan proyeknya intinya di sekitar situ, itu merupakan ide yang sangat-sangat cemerlang begitu ya, dan kesan saya ini harus berkelanjutan begitu. Nah, untuk cerita selama saya ikut ekspedisi, kesan pertama karena saya kan dari ilmu sejarah. Nah, biasanya sejarawan itu kita sebagai sama-sama orang sejarah, Mbak Anissa juga alumni sejarah UI juga, kita tentunya tahu sejarawan itu banyak bekerja di dalam ruangan, hanya meneliti dan melihat sumber-sumber arsip begitu ya, kemudian sumber tertulis begitu. Nah, saya sebagai sejarawan yang biasa di dalam ruangan, ketika pertama kali terjun ke lapangan, kesan saya pertama adalah panas dan hari pertama aja udah apa ya, kayak aduh ini pulangnya kapan sih gitu, beneran. Dan hari kedua, ketiga, keempat udah mulai ya terbiasa begitu ya dengan begini kerjaan para arkeolog, begini ternyata kerjaan para antropolog begitu ya, karena ekspedisi ini kan melibatkan multidisipliner begitu ya, macam-macam ilmu, arkeologi, antropologi begitu. Kemudian saya udah mulai terbiasa ya hari kedua, ketiga, keempat gitu. Dan yang paling menarik itu adalah ketika saya menemukan situs-situs yang ternyata belum terjamah oleh pemerintah begitu, dan ternyata potensinya besar sekali. Seperti misalnya situs Padang Roco begitu ya. Itu memang sudah dibangun cungkup begitu ya. Sudah diamankan dengan pembangunan pagar di sekeliling. Nah, namun kita nggak memperhatikan bahwa sebagian tanah di Candi Padang Roco itu masih berstatus milik warga lokal, dan itu bisa terjadi bahaya dari mana saja. Misalnya ketika warga lokal pemilik sebagian lahan dari Candi Padang Roco itu memiliki suatu kepentingan yang bertabrakan dengan BPCB misalnya. Nah, candi itu bisa saja dirobohkan begitu ya untuk pemilik lahan, dan tentunya itu mengundang ketertarikan bagi saya untuk memecahkan bagaimana solusi pemecahan masalah untuk menanggulangi tabrakan konflik kepentingan antara pemilik lahan dan pelestarian kebudayaan gitu. Nah, kesan saya itu sangat menarik gitu ketika saya mulai menemukan objek-objek, mulai menemukan keunikan-keunikan dari masing-masing situs itu gitu. Itu kesan saya. Kalau Mutiara gimana? Karena kan antropologi ya. Beda juga gitu kan, di lapangan bertemu dengan situs-situs yang biasanya menjadi ranah dari teman-teman arkeologi gitu. Gimana? Kesannya yang pasti rumit ya. Karena di satu sisi seneng, tapi kadang ketika kita mulai terjun nih ke cagar budaya A, lalu ke OPKB, semuanya itu ternyata
beda banget gitu. Ada isu-isu tersendiri, isu yang khusus yang kadang kita juga menerima banyak emosi. Emosinya itu ada amarah, ada ketika kita mewawancarai narasumber yang dia sampaikan tuh amarah, ada yang senang, ada yang penuh harapan, ada yang cemas. Jadi kita menampung semua emosi itu dengan memaknainya sebagai harapan. Jadi ada harapan bahwa mereka tuh meminta pertolongan pemerintah. Meskipun pertolongannya itu beda-beda. Ada yang butuh pemerintah sebagai wadah, ada yang butuh pemerintah sebagai penyambung tangan, ada yang butuh pemerintah sebagai pengajar. Jadi kesan saya sih itu sih. Jadi memang meninggalkan bekas banget gitu betapa rumitnya kita harus menerima semua emosi itu, dan ya kita harus tahu gitu gimana ya cara bersikap. Kayak waktu narasumbernya marah gitu ya ke kita, apalagi kita nih wajah-wajahnya waktu turun ke lapangan kan kesannya kita jadi kayak tangan kanannya pemerintah. Iya, sih? Mereka menangkap kita tuh sebagai tangan kanan pemerintah yang khusus diterjunkan ke situ untuk memajukan begitu. Jadi ekspektasi mereka saat kedatangan kita itu udah besar banget gitu. Bener banget. Jadi itu sih kesannya rumit. Iya. Dengan kerumitan tadi, dengan kesan yang ditangkap selama ekspedisi, boleh nggak diceritakan mungkin satu objek cagar budaya maupun OPK yang paling berkesan buat kalian berdua? Objek itu bisa dijelaskan, mungkin bisa diperkenalkan bentuknya atau seperti apa, cara penyampaiannya atau penyajiannya seperti apa gitu, sehingga kerumitan tadi bisa tergambar. Terus kan kalian nih ada kelompok-kelompoknya ya, jadi 50 orang peserta dibagi di 10 kelompok, satu kelompok 5 orang dan berbeda jurusan. Kalian mungkin bisa cerita itu, bagaimana kalian memaknai satu objek cagar budaya maupun OPK, dan bagaimana kalian mendiskusikannya gitu dengan teman-teman. Ya, kalau saya sendiri satu objek cagar budaya yang paling berkesan, yang paling meninggalkan kesan bagi saya itu adalah situs Teluk Kuali. Nah, situs Teluk Kuali ini salah satu cagar budaya yang ada di pinggir Das Batanghari ya. Nah, kesan saya saat pertama kali melihat situs Teluk Kuali ini sangat miris begitu, karena namanya situs ya, situs yang namanya situs arkeologi itu pasti ya penuh dengan bata, kemudian reruntuhan begitu ya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana normalnya, wajarnya situs itu terlihat. Nah, tapi berbeda dengan situs Teluk Kuali ini. Situs Teluk Kuali ini lebih terlihat bagi saya pribadi itu, saya mengira itu hanya lubang pembakaran sampah biasa. Jadi bentuknya lubang biasa, saya kira itu tempat membakar sampah karena memang letaknya di tengah perkebunan karet begitu ya. Dan ternyata itu situs begitu. Nah, situs ini sangat tidak terlihat seperti situs begitu, dan ketika saya mengetahui cerita di balik kondisi kenapa bisa sampai seperti itu, ternyata pengetahuan masyarakat itu sangat kurang. Masyarakat sekitar situs Teluk Kuali ini tadinya memang situs Kuali ini tidak berbentuk lubang cekung seperti itu, tidak. Tadinya itu situsnya rata dengan tanah itu rata, ada bata di beberapa area begitu ya. Dan itu menurut keterangan warga lokal, masyarakat itu karena butanya pengetahuan mereka terkait cagar budaya, mereka mengambil batu-batu reruntuhan sisa-sisa situs itu, dan mungkin mereka berpandangan bahwa daripada kita beli batu bata mending ambil dari sini begitu ya. Mereka mengira itu bukan situs, mereka mengira itu bangunan gudang biasa yang runtuh dan batu batanya bisa diambil seenaknya begitu saja, dan itu tidak, itu sangat-sangat salah. Dan di sini kita tak mengetahui bagaimana pentingnya edukasi terkait pentingnya cagar budaya bagi masyarakat lokal, masyarakat awam itu tetap diperlukan supaya tidak terjadi kasus-kasus serupa. Misalnya ketika tembok Kasunanan Surakarta di Solo atau di sekitar Solo itu, kita pernah mendengar bahwa berita bahwa tembok Kasunanan Surakarta itu diruntuhkan oleh pemiliknya ya untuk dibangun kos. Dan itu salah satu contoh butanya masyarakat sekitar terkait pentingnya pengetahuan cagar budaya. Dan pesan saya untuk pemerintah, kita harus lebih menggencarkan lagi edukasi terkait cagar budaya, pengetahuan pelestarian kebudayaan kepada masyarakat lokal agar hal-hal serupa yang dua hal serupa yang sudah saya sebutkan tadi tidak terjadi begitu, seperti situs Teluk Kuali tadi, masyarakat mengambil batu bata hingga tampilan situs tuh seperti itu gitu, lihat seperti lubang-lubang biasa gitu. Dan tapi kalau kita amati di dalamnya itu terdapat struktur bata begitu, agak miris gitu saya melihatnya gitu. Jadi ketika di situs Teluk Kuali itu tadi
Heru kan berarti dengan teman-teman ya dari arkeologi, dari apa. Nah itu ketika melakukan observasi bisa digambarkan nggak siapa mencari informasi apa, pembagian di kelompok itu seperti apa sih gitu? Ya, jadi untuk pelaksanaan ekspedisi ini 50 orang peserta, sekitar 50-an itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Anggotanya 5 orang ya, 5 sampai 6 orang. Di kelompok saya itu ada dari sosiologi yaitu Pak Randi ya. Beliau adalah dosen di Universitas Sriwijaya dan Pak Randi ini sangat berkontribusi dalam mencari ini data-data terkait pengetahuan masyarakat sekitar karena basic pengetahuan beliau adalah sosiologi, jadi beliau lebih berfokus untuk menanyai bagaimana reaksi masyarakat terkait keberadaan situs ini, kemudian menanyai masyarakat lainnya ya, narasumbernya tuh kebanyakan berasal dari masyarakat lokal di sekitar situs gitu terkait bagaimana kontribusi mereka, bagaimana respon mereka terkait kedatangan kita, bagaimana pengetahuan mereka tahu nggak ini itu apa gitu loh. Dan itu untuk sosiologi ya. Nah, selain sosiologi di kelompok saya itu ada dari arkeologi yaitu dari Mbak Rizka Febrianti. Beliau dari UI juga angkatan 2020, sekarang sedang menempuh semester 5. Nah, Mbak Rizka ini beliau sangat berkontribusi dalam eksplorasi terkait ini struktur arsitektur situs-situs. Nah, jadi misalnya seperti ketika kami berada di Desa Siguntur misalnya Sumatera Barat. Nah, Desa Siguntur ini memiliki satu rumah gadang dan rumah gadang itu merupakan warisan dari kerajaan Siguntur zaman dulu, zaman kerajaan gitu ya. Nah, dari situ Mbak Rizka ya anggota kelompok kami itu beliau sangat berkontribusi untuk menganalisis kerusakan arsitekturalnya, model-model arsitektur kenapa atap rumah gadang Siguntur ini kenapa berbeda dengan atap rumah-rumah gadang lain di Sumatera Barat begitu. Nah, beliau sangat berperan dalam menganalisis dari segi arsitektur, terutama arsitektur secara arkeologis begitu. Kemudian dari saya sendiri, dari ilmu sejarah ada saya dan Mas Ego Vinda Arianto. Nah, kami berdua dari ilmu sejarah itu ya kita ya tahu kan kita mencoba mencari latar belakang sejarah dari masing-masing situs-situs itu, misalnya dari Siguntur, kemudian dari situs Padang Roco kita mencari data, bisa dari yang paling penting data dari wawancara ya, pengamatan lapangan, dan kemudian di samping itu kami berdua mencari data-data sekunder seperti misalnya disertasi dan juga ada naskah-naskah primer, ada seperti arsip-arsip yang berhubungan dengan situs-situs terkait di sepanjang Sungai Batanghari begitu. Itu kalau dari kelompok saya. Oke, bentar, maaf. Untuk selanjutnya dari Mutiara nih, kan Mutiara dari antropologi, betul ya. Nah, dari antropologi itu kan pasti lebih dekat ke OPK. Tadi kan Heru udah cerita bagaimana satu objek di Teluk Wali. Kalau dari OPK sendiri nih yang mungkin mau diceritakan oleh Mutiara dan bagaimana teman-teman di kelompoknya meramu dari objek tersebut. Oke, kalau untuk pembagian tugas sebenarnya kurang lebih sama dengan yang dijelaskan oleh Heru. Cuman kalau kelompok saya itu terdiri dari ilmu antropologi, sejarah, arkeologi, dan geografi. Tapi kurang lebihnya untuk pembagian tugas gitu-gitu sama sih, sesuai bidang ilmu masing-masing. Nah, kalau misalnya untuk satu objek yang menarik gitu ya, sebenarnya kalau antropologi bisa juga untuk meneliti cagar budaya, tetapi memang ada topik-topik tertentu yang kita angkat. Nah, yang menarik itu sebenarnya semua cagar budaya dan OPK itu menarik banget. Mereka tuh memiliki senang dan susahnya masing-masing, punya masalahnya masing-masing. Tapi di sini yang saya pribadi anggap sangat-sangat menarik itu ada dua. Jadi ada situs Padang Roco dengan kerajaan Siguntur. Kenapa dua? Karena yang menarik itu justru ketika kita mengkomparasikan keduanya. Jadi kalau antropologi itu ada dua konsep penting, melihat sesuatu itu secara holistik, secara keseluruhan, dan secara komparatif. Makanya ini menarik banget ketika Padang Roco dan kerajaan Siguntur itu berseberangan, tetapi ternyata konflik dan isunya itu sangat jauh berbeda banget. Jadi waktu kita sampai ke Padang Roco itu saya mewawancarai seorang narasumber, mungkin kita sebut aja Bapak A ya. Jadi beliau ini yang istilahnya paling tahu lah situs Padang Roco ini. Akhirnya kita ngobrol nih panjang, mungkin ada ya 45 menit. Nah, mungkin singkatnya aja ada satu kalimat di mana saya nanya, gimana anak muda di sini, apakah mereka tahu nih mungkin tentang kesejarahan Padang Roco atau
bagaimana pokoknya adalah regenerasi pengetahuan gitu kepada anak-anak muda di sekitaran situ. Jawabannya nggak ada. Dan bahkan beliau menjawab, itu urusan pemerintah, harusnya pemerintah yang mengajar anak-anak di sini. Mungkin itu kedengarannya lebih kayak masukan atau saran ke pemerintah kan. Tapi ketika kita tilik lebih dalam lagi, sebenarnya ada gejolak di situ, ada rasa marah, kayak dia melempar tanggung jawab ke pemerintah. Kayak udah itu kan urusannya pemerintah gitu. Nah ini disadari ketika kita nyebrang ke kerajaan Si Guntur, dan di sana itu mereka menampilkan banyak OPK, dan semua orang bisa ngelihat yang menyajikan dan menampilkan OPK itu dari anak kecil sampai yang tua. Kenapa anak-anak kecil di sana masih bisa menari, masih bisa semangat untuk menonton gitu ya. Dan itu diajarin sama tetua-tetua di sana. Bahkan mereka tuh punya sanggar untuk anak-anak kecil, anak-anak muda itu belajar menari, belajar masak, belajar alat musik, semuanya gitu. Nah, di sini kan ketika kita melihat di kerajaan Si Guntur gitu ya, nggak ada keluar kata-kata pemerintah yang harusnya ngajarin anak-anak. Pengajaran itu, regenerasi warisan pengetahuan budaya itu lahir dari inisiatif masyarakat Si Guntur sendiri, dalam rangka mereka tuh memiliki rasa kepemilikan. Oh, ini budaya punya kita, punya saya, jadi saya harus nerusin nih ke anak dan cucu saya gitu. Pemerintah itu kontribusinya apa di dalam dunia mereka? Mereka hanya minta pemerintah untuk memberikan wadah supaya apa yang sudah mereka wariskan, sudah mereka lestarikan itu bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih dilihat oleh banyak orang. Jadi bukan hanya mereka saja yang menikmati gitu, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dari komparasi ini kan kita tahu, jadi ada perbedaan gitu ya dari harapan-harapan mereka terhadap pemerintah. Kenapa suatu daerah yang berseberangan kok bisa beda banget cara mereka menyikapi budayanya? Yang Padang Roco tuh bener-bener sepi banget, anak-anaknya di sana juga nggak ada ya, bener-bener sepi. Bahkan katanya tuh pengunjungnya tuh lebih dari 500 orang. Tapi ternyata ketika saya masuk ke toiletnya itu bener-bener nggak layak pakai. Istilahnya tuh kayak indikator ya, namanya itu kan situs kecil ya. Situs kecil. Toilet itu fasilitas utama, fasilitas publik. Penting. Iya, fasilitas penting. Ketika itu kotor dan tidak layak pakai, apakah masuk akal kalau yang datang itu 500 orang? Kan enggak. Jadi kenapa orang-orang di situs Padang Roco itu marah dan istilahnya melempar tanggung jawab ke pemerintah? Mungkin karena mereka tidak memiliki rasa kepemilikan itu. Kalau dirunutkan lagi, ditarik ke belakang dalam sejarahnya, mungkin asumsi saya karena situs Padang Roco itu peninggalan agama Buddha. Sementara letaknya itu di desa yang 100% masyarakat Muslim. Gitu. Jadi, tapi ini analisisnya masih butuh analisis lebih lanjut. Tapi ini menarik banget, ini ide yang menarik. Mungkin sahabat budaya bisa nunggu buletin cagar budayanya tahun depan. Iya. Saya setuju sekali ya dengan barusan pernyataan Mbak Muti tadi ya. Memang letak dari desa Si Guntur ini berdekatan, sangat dekat dengan dengan situs Padang Roco yang barusan dijelaskan oleh Mbak Muti tadi. Itu benar-benar di seberang Sungai Batanghari, istilahnya kalau di barat itu situs Padang Roco, maka di sebelah timur sungai itu sudah desa Si Guntur begitu ya. Dan saya melihat fenomena yang sama seperti yang dilihat oleh Mbak Muti tadi, bahwa warga-warga desa Si Guntur, desa Si Guntur itu memang memiliki tanggung jawab dan rasa kepemilikan, rasa ingin untuk melestarikan milik kita gitu. Seperti misalnya sanggar tadi yang sudah dijelaskan Mbak Muti tadi, saya setuju sekali. Dan ketika saya melihat di sebelahnya, yaitu di Padang Roco, masyarakat sangat kurang sadar begitu, karena kurang sadar kalau ini tuh sebenarnya benda penting, ini sebenarnya tempat penting gitu. Dan saya setuju juga karena memang perbedaan era ya, karena desa Si Guntur itu era Islam. Kemudian desa Si Guntur itu dulu adalah kerajaan Si Guntur era Islam gitu ya, kerajaan dari era Islam, maka tempo waktunya itu masih dekat ya, dan masih meninggalkan bekas-bekas di hati masyarakatnya, itu ini milik kita gitu. Kemudian kalau Padang Roco sendiri saya setuju juga, itu mungkin eranya masih terlalu jauh begitu ya, ini Indo-Buddha gitu. Kemudian jika dibandingkan dengan era sekarang, masyarakatnya sudah nggak tahu sama sekali, dan itu juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk memperhatikan. Ternyata banyak loh pengunjung di Candi Padang Roco itu sekitar 500 orang, tapi fasilitasnya sangat tidak layak begitu, seperti toilet yang tadi dikatakan Mbak Muti sangat tidak layak begitu. Dan itu
aware, pemerintah harus aware begitu. Ternyata situs ini memang mengundang potensi wisata begitu, dan kemudian mungkin misalnya kita harus membangun nih toiletnya kita perbagus begitu. Itu merupakan apa ya, kesadaran lah dari pemerintah yang harus dibangun juga begitu. Ya. Oke, terima kasih jawabannya, sangat panjang dan memang sangat menarik gitu. Jadi kalau boleh cerita juga, bukan hanya pesertanya yang tertarik atau terkesan dengan perjalanan atau ekspedisi Sungai Batanghari. Kami pun di Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai panitia, kami berasa jadi peserta juga gitu. Karena kami jadi tahu banyak gitu. Karena dari perspektifnya ternyata ketika terjun di lapangan tidak bisa hanya satu perspektif, kita butuh perspektif yang banyak dari keilmuan yang banyak, dan juga keterlibatan masyarakat tadi ya. Disebutkan bagaimana anak muda di sana gimana sih gitu. Kita juga menyaksikan bersama begitu. Nah, kalau menurut kalian nih sebagai generasi muda juga, apa sih yang sebenarnya bisa dikontribusikan gitu dalam upaya pelindungan kebudayaan, dari mulai masalah data sampai pekerjaan-pekerjaan lain gitu ya di pelindungan kebudayaan. Pemuda nih seharusnya bisa apa sih gitu, atau mungkin kalian punya plan apa sih untuk dalam melindungi kebudayaan ini gitu. Atau kalian jangan-jangan pas ekspedisi kalian, harusnya saya melakukan ini nih di daerah saya atau di kampus atau di mana gitu. Silakan. Mungkin dari Mbak Muti dulu mungkin. Silakan. Kalau dari saya, anak muda itu kontribusinya bisa banyak banget. Bisa jadi pelaku budaya, seperti penampil-penampil anak-anak di Kerajaan Siguntur, lalu di aula rumah dinas Bupati Tebo, itu isinya anak-anak muda yang sangat-sangat berbakat, sangat keren banget. Kemudian bisa juga jadi penyambung lidah, kayak kita nih mahasiswa gitu ya. Benar. Bisa turun nih, terjun penelitian untuk mendata, untuk menggali, mengulik isu, lalu nanti disampaikan kepada yang mungkin yang lebih berwenang untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Dan bisa juga jadi penjaga artinya contohnya di Candi Teluk Wali. Jadi di sana itu ada komunitas, isinya anak-anak muda seumuran kita juga. Mereka yang mempopulerkan Candi Teluk Wali. Jadi mereka tuh membuat website, lalu mereka foto-foto, memberikan informasi sejarah di situ. Gitu sih. Jadi bisa banyak banget kalau anak muda tuh ya. Iya, sangat banyak kontribusinya. Heru gimana? Ya, kalau menurut saya generasi muda ini kan sebenarnya gini, topik warisan budaya, topik cagar budaya, kemudian warisan budaya, situs arkeologi itu mungkin bagi sebagian besar kalangan muda itu adalah topik yang tidak menarik. Nah, kita bisa lihat dari jumlah generasi muda seumuran saya atau mungkin lebih muda lagi yang memilih jurusan di perguruan tinggi itu kebanyakan memilih manajemen, akuntansi begitu ya. Nah, bukan ilmu sejarah, arkeologi, antropologi begitu. Jadi intinya topik tentang warisan budaya, cagar budaya dan sebagainya itu sudah mulai luntur gitu di benak generasi muda. Dan menurut saya lebih berpandangan bahwa sebenarnya generasi muda ini kita masih perlu kita perlu untuk menjadi penerus dari akademisi yang sudah jumlahnya sudah mulai hilang karena mungkin generasinya sudah tua begitu ya. Nah, sekarang generasi akademisi muda di Indonesia yang bergelut di bidang kebudayaan itu sedikit. Nah, menurut pandangan saya kita semua harus memacu minat dan ketertarikan generasi muda akan cagar budaya, akan pengetahuan tentang kebudayaan, sejarah, antropologi dan sebagainya. Dan jujur itu akademisi di bidang-bidang terkait yang sudah saya sebutkan itu sangat-sangat sedikit. Kemudian karena sedikitnya orang-orang yang expert di bidang-bidang itu kemudian berimbas pada kajian-kajian cagar budaya yang sudah mulai luntur dan berkurang jumlahnya gitu. Nah, maka dari itu intinya saya ingin berpesan bahwa generasi muda ini kita harus lebih menggencarkan lagi memacu minat-minat generasi muda di bidang cagar budaya, di bidang kebudayaan, antropologi, sosiologi dan sebagainya. Nah, kemudian untuk menambah jumlah pegiat budaya, menambah jumlah orang-orang yang expert di bidang kebudayaan untuk kemudian menambah kajian-kajian analisis tentang situs-situs budaya, objek pemajuan kebudayaan di masa depan begitu, agar tetap bisa dijaga keberlanjutannya, tidak berakhir begitu saja gitu. Itu kalau dari saya. Ya. Semoga kalian jadi salah satunya. Ya, amin. Para generasi muda ya, yang peduli kebudayaan dan melakukan banyak hal untuk kebudayaan. Kemudian ketika kalian melakukan ekspedisi, kalian kan dapat banyak insight, banyak informasi gitu ya. Data, hasil wawancara,
apa gambar, foto, video dan lain-lain gitu kan. Itu apa sih yang kalian lakukan dari data-data tersebut, dari sumber-sumber yang kalian dapat itu kalian ngapain aja sih? Diapain sih gitu hasil dari perjalanan ini gitu. Karena kan tadi analisis katanya masih harus terus dilakukan dan lain-lain. Gimana sejauh ini atau rencana ke depan mau diapakan hasil dari kalian ekspedisi? Ya, dari hasil temuan ya. Kalau bicara tentang hasil observasi itu yang jelas yang paling utama itu yang pertama adalah foto ya, jelas. Ya. Kemudian untuk foto itu sendiri kalau dari saya manfaatkan untuk satu, penulisan karya ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal, buletin dan sebagainya. Itu saya gunakan untuk gambar pendukung, ilustrasi pendukung, kayak berdokumentasi dari lapangan itu saya masukkan dalam tulisan saya, kemudian saya terbitkan. Itu langkah sederhana yang pertama. Dalam hubungannya dengan kajian ya, saya menulis kajian, menulis tulisan ilmiah dengan hasil-hasil dokumentasi itu yang saya temukan di lapangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi kami generasi muda itu foto di lapanganku merupakan sesuatu yang berharga gitu ya. Kemudian ya yang paling jelas kita taruh di media sosial, itu di Instagram dan iya, selain konten itu ternyata itu bisa kita gunakan untuk untuk mengenalkan ke masyarakat ya, gitu. Betul. Ya, untuk memacu penggalakan penginformasian terkait situs-situs, lokasi-lokasi yang mungkin kita masyarakat umum tuh belum kenal begitu. Dan kemudian kita mengenalkan mereka lewat media sosial gitu. Kalau Mutiara gimana? Kurang lebih sama sih ya. Iya. Foto untuk media sosial. Kalian dapat tugas nggak sih setelah ekspedisi? Dapat. Apa aja tuh? Bisa cerita tugasnya, kelompok, individu? Jadi untuk waktu di sana kita diminta untuk menulis laporan harian atau bener. field notes, catatan lapangan, itu individu dan kelompok ya. bener. Lalu untuk hasil akhirnya juga ada laporan kelompok, itu berupa matriks dan berupa paper yang sudah jadi. Lalu ada juga laporan individu dan nanti kita diminta nih untuk bikin artikelnya boleh kelompok wajib dan individu itu jatuhnya sunnah. Iya, sunnah ya kira-kira seperti itu. Untuk nanti diterbitkan di Buletin Cagar Budaya tahun depan. Sekalian promosi, tahun depan akan ada Buletin Cagar Budaya dan Catra Budaya yang untuk OPK-nya edisi khusus ekspedisi Sungai Batanghari. Mungkin di akhir tahun sudah bisa terbit. Mungkinan ditunggu saja. Kemudian saya mau tanya juga nih, kalau kegiatan ekspedisi Sungai Batanghari ini ini nggak sih? Tadi kan Heru udah sempet bilang ya, kalau ekspedisi Sungai Batanghari ini lebih bagus dan bisa untuk diulang di tahun-tahun berikutnya. Kalau Mutiara nih, gimana nih? Bisa nggak diulang di tahun-tahun berikutnya? Atau mungkin ada ide kira-kira tempat mana yang harus diekspedisi? Wah, kalau tempat sih belum kepikiran, tapi yang pasti kegiatan ini memang harus banget dilakuin lagi. Tapi tentunya dengan evaluasi ya, dengan pembaharuan lagi, dengan penyesuaian lagi. Karena mungkin kalau boleh masukkan, kemarin itu kurangnya mungkin ada di jadwal ya, selain kurang lama. Terus ada di jadwal, kalau yang kemarin kita rasain itu mungkin di waktu diskusi kelompok. Jadi kalau dari saya pribadi mungkin lebih prefer kita 3 hari nih, kita perjalanan ke CB, OPK, lalu kita jeda untuk 1 hari diskusi kelompok. 3 hari yang lalu kita ngapain aja gitu-gitu, lalu 3 hari berikutnya jalan lagi, lalu stop lagi untuk diskusi. Karena kalau misalnya diskusinya setiap hari, setiap malam, ujung-ujungnya nggak jadi karena kita kecapean ya. Iya, benar sekali. Ujung-ujungnya diskusinya di akhir, tapi kitanya juga udah nggak inget, udah agak-agak lupa gitu ya. Iya, bener banget Mbak Muti, saya setuju. Kemarin 11 hari itu memang waktu yang lama ya, memang 1 hari penelitian, kemudian kalau kemarin tuh 1 hari penelitian, lanjut hari berikutnya penelitian lagi begitu. Saya setuju banget sama Mbak Muti kemarin. Mungkin kalau misalnya tahun depan ingin diajarkan ekspedisi lagi, mungkin jadwalnya harus disusun sedemikian rupa seperti yang barusan dijelaskan Mbak Muti lagi. Jadi satu hari penelitian, hari berikutnya ada hari yang khusus untuk buat membahas hasil temuan-temuan hari sebelumnya. Nah itu saya setuju sekali dengan Mbak Muti. Terus untuk setiap objek juga ya kayaknya kurang lama. Soalnya antropologi itu sebenarnya kalau wawancara kan butuh waktu yang lama, tapi kemarin tuh cuma 10 menit. Iya, 10-15 menit gitu. Waduh, itu kita betul. baru Karena perkenalan. Rentang
titik ekspedisi kita juga sangat panjang panjang gitu. Sungai Batanghari. Semoga masukan kalian bisa jadi evaluasi, dan ya kalau ada lagi, semoga ada lagi gitu ya di ekspedisi di tempat-tempat lain. Ya. Ekspedisi ini memang pasti meninggalkan kesan mendalam gitu ya buat kalian. Momen-momen pasti banyak yang gak bisa dilupakan lah ya. 11 hari kalian dari mulai naik pesawat, lalu naik bis, lalu naik perahu kecil tempel. dulu, perahu tempel, dulu. terus naik speedboat juga, naik mobil, ada yang naik mobil, ada yang naik speedboat juga, terus baliknya juga hal yang sama, nyampe di Sumatera Barat, pulang dari Jambi gitu ya. Itu memang jadwalnya padat. Alhamdulillahnya kalian tetap sehat semua, bugar, dan laporannya terselesaikan. Ya, sahabat budaya, itu cerita-cerita dari 2 orang peserta, Heru dan Mutiara, tentang ekspedisi Sungai Batanghari. Nah, setelah mereka cerita-cerita, pasti kita dapat insight yang banyak banget dari mereka, pengalaman mereka mengikuti ekspedisi Sungai Batanghari, dan saya yakin itu jadi menambah kepedulian, menambah pengetahuan juga kalian berdua dan peserta lainnya tentang kebudayaan. Nah, katanya nih kalian udah punya quotes tentang pelindungan kebudayaan gitu ya. Yang mau disampaikan ke sahabat budaya. Apa mungkin kalian memaknai pelindungan budaya seperti apa, atau apa yang bisa kalian ungkapkan gitu ya tentang pelindungan kebudayaan. Silakan, mungkin dari siapa dulu? Mutiara dulu nih. Heru dulu. Oke, boleh. Apa nih quotes-nya? Kalau quotes mungkin ini, jangan biarkan anak cucu kita mengetahui kebudayaan hanya dari katanya. Gitu. Jadi harus mengalami. Ya, kalau bisa mereka bisa lihat langsung begitu kebudayaan. Iya, betul, merasakan langsung. Berarti itu harus pola pewarisannya harus baik. Harus kita jaga. Betul, karena agar anak cucu kita tetap bisa merasakan. Bisa melihat, jangan bukan dari dengar. Iya, betul. Mantap. Mutiara gimana? Oke, kita yang kecil, tua dan muda, semuanya pemilik Indonesia. Negara yang kaya harus kita jaga. Jadi jangan pernah selesai untuk melindungi budaya bersama-sama. Merinding saya dengarnya. Jangan pernah selesai untuk melindungi budaya. Jadi tidak akan pernah selesai, tapi sayangnya podcast kita harus selesai. Karena kalau ngomong terus haus juga kita ya. Ya mungkin nanti akan ada podcast lain, akan ada episode lain yang kita bicara banyak tentang pelindungan kebudayaan, tidak hanya soal kegiatan atau program ekspedisi, tidak hanya soal cagar budaya, OPK, tapi juga bagaimana anak-anak muda tadi ya. Menarik juga tuh untuk ditelisik. Jangan-jangan makin sedikit nih yang peduli terhadap budaya, semoga tidak. Dengan adanya podcast ini, semoga makin banyak anak muda yang peduli terhadap kebudayaan, melindungi kebudayaan dengan caranya masing-masing dan dengan perspektifnya masing-masing, dan dapat memajukan ya tentunya kebudayaan. Amin. Yeah. Sekian mungkin podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Heru dan Mutiara. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Sudah jauh-jauh, nggak jauh juga sih. Enggak sih, saya di Depok. Di Depok, sampai di Cempaka Putih. Saya yang jauh. Ya, terima kasih kehadirannya. Terima kasih juga untuk sahabat budaya yang sudah menyaksikan podcast ini sampai akhir, bertahan sampai akhir dengan podcast ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan podcast ini di episode-episode selanjutnya. Sebelum saya menutup, ini ada pesan dari sponsor untuk promosi media sosial media dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Teman-teman, mungkin yang Heru dan Mutiara sudah mungkin ya, karena sudah sering kita cekoki dengan akun-akun ini. Mungkin sahabat budaya ada yang belum follow atau subscribe dari media sosial Direktorat Pelindungan Kebudayaan, silahkan di saluran YouTube dan TikTok Pelindungan Kebudayaan, lalu Instagram, Twitter, dan Facebook di @lindungibudaya. Jangan lupa untuk terus saksikan konten-konten yang dibuat oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan untuk apa tadi? Untuk upaya pelindungan kebudayaan yang tidak boleh selesai. Iya. Ya, betul. Benar banget. Iya. Sekian podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya.